uang habis, anak-anak sulit diatur, bisnis juga lagi hancur, suami pada kabur, dan juga istri sulit diatur. Pernahkah merasa seperti itu? Kalau pernah, simak nih, ada satu nasihat buat teman-teman. Jadi dalam hidup di dunia ini teman-teman ya, dunia itu tempatnya ujian. Jadi di dunia itu adalah tempatnya kita diuji. Ibtila, yaitu pasti diuji. Ujiannya tiap orang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada mungkin yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan keuangannya, dan juga ada yang diuji mungkin dengan kesayangannya, apa yang dia punyai. Siapapun orang yang hidup di dalamnya, ketika di dunia ini, dia pasti akan menemukan namanya kesusahan, ketidakenakan, kegelisahan, dan kesumpekan, kesempitan, ketidaknyamanan. Pasti seperti itu karena dunia tempatnya ujian. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan, kita harus bersusah payah untuk memperjuangkan. Ingin kaya, harus mau bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja pintar, bekerja tuntas. Maka harus ada upaya tuh. Jalannya lewat bekerja mungkin, lewat berdagang, semuanya perlu. Ingin pintar, harus bersusah payah, belajar dan menghafal. Ingin juara kelas seperti itu. Jadi tidak ada yang tanpa perjuangan. Ingin kuat, harus berletih-letih, berlatih-latih, dan berolahraga. Ingin sehat, berarti tetap harus olahraga, jaga waktu tidur, jaga waktu istirahat, makan yang bergizi dan yang halal. Bahkan teman-teman, ketika kita sudah bersusah payah nih, mau kaya, mau berusaha payah supaya kita selalu sehat, tapi kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi hasilnya yang didapat masih jauh dari yang diharapkan. Pernah mengalami seperti itu? Kita sudah belajar nih, mungkin teman-teman affiliate nih sudah live, suka bikin konten, tapi hasilnya juga nggak ada tuh. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman sudah berdagang tapi juga jong terus ya, mungkin satu hari tuh penuh kita berjualan dari pagi sampai sore, belum ada yang datang. Pernah mengalami episode hidup seperti itu? Nah, kalau pernah, maka agar tidak menderita dan berputus asa. Sebab itu membuat kita menderita teman-teman. Dengan adanya masalah seperti itu, kita merasa menderita. Maka milikilah stok kesabaran yang banyak. Jadi stok sabarnya harus diperbanyak. Kenapa demikian? Kita coba lihat Al-Qur'annya. Kalau teman-teman sering baca Al-Quran, ketika teman-teman bangun tidur tuh, dicontohkan sama Rasulullah supaya baca surat Al-Imran dari 190 sampai 200. Kalau kita simak ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wataqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap rentetan orang beriman kesananya ada perintah atau larangan. Maka di sini kalimatnya ya ayyuhalladzina amanus biru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Nah, sabar ya, sabar. Jadi dalam hidup ini ada ujian, ada masalah, ada ketidakenakan, sabar. Tapi bukan sabar saja, wasobiru, dan tingkatkanlah kesabarannya, kuatkan, tambah lagi sabarnya, stok sabarnya terus ditingkatkan. Jadi kalau kita bikin konten, jangan satu kali ya, terus konsisten, terus dalami lagi ilmunya. Kalau kita mau jadi seller, mau jadi affiliate di dunia TikTok, terus coba lagi. Sabarnya bukan satu kali, tapi sobiru, sampai jadi orang-orang yang sabar. Kemudian warobitu, dan tetaplah bersiap siaga. Jadi terus kedudukan ilmunya, penuh persiapan. Wattaqullah, sambil bertakwa kepada Allah. Tingkatkan takwa kita. Ujungnya apa? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi kalau kita ingin selalu beruntung, stok sabarnya ditingkatkan. Pasti tuh ketemu hasilnya.
Mau pintar mesti sabar, mau kaya mesti sabar, mau tahfidz Quran mesti sabar, mau jadi atlet mesti sabar teman-teman. Semuanya akan indah pada waktunya. Penting sabar, bikin yang konsisten. Yuk teman-teman, tingkatkan kesabaran, karena orang yang konsisten itu pasti orang yang sabar. Karena konsisten itu seperti mata rantai yang tidak boleh putus. Kalau putus, ya tidak konsisten. Bikin pitinya, bikin keranjang kuningnya, tetap mesti sabar ya teman-teman. Maka agar tidak menderita dan berputus asa, stok sabarnya ditingkatkan. Isbiru diperintahkan, wasobiru, sampai jadi orang yang sabar. Benar-benar sabar, terima segala yang tidak mengenakan hati. Tapi juga sambil berusaha terus-menerus. Sabar itu bukan pasrah, tanpa pergerakan, tanpa ada upaya lain. Dan sulit bagi kita untuk bersabar apabila apa yang kita lakukan tidak disandarkan kepada Allah. Makanya kalau teman-teman mau jadi apa, sandarkan niatnya karena Allah lillah. Kita mau jualan untuk memenuhi anak istri, supaya kita bisa haji puroda, bisa umroh, bisa membahagiakan sesama, bisa bantu sesama. Luruskan niatnya dan besarkan niatnya. Sehingga apa? Langkah kita mudah. Jadi sandarkan ke Allah, bukan kita ingin kaya. Kalau ingin ilmu, bukan kita ingin ilmu, tapi ingin Allah ridho di kehidupan kita. Jadi sandarkan apa yang kita inginkan itu lillah karena Allah. Maka jadikan Allah itu sebagai sandaran, tujuan, dan pemandu langkah kita agar kita kuat dalam menghadapi beratnya kehidupan ini. Jadi tujuannya apa? Niatnya apa? Karena Allah. Jadi kalau kita lagi dirundung masalah, jadilah sebagaimana Al-Quran tadi menegaskan dari surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, itu saja ya teman-teman. Di dunia itu tempatnya ujian. Kita lagi diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Semoga dengan kita bertemu di sini, kita yuk meniti diri dan keluarga menuju surganya Allah. Jangan lupa teman-teman, like, comment, and share, dan sematkan. Barangkali teman-teman bisa diulang lagi tuh, diputar-putar. Jadi kalau teman-teman lagi di Rundung Malang, dengarkan terus nih videonya. Semoga bermanfaat. Dan bagikan dan di-share, dan bantu komen-komennya ya teman-teman, supaya apa yang harus saya perbaiki dari video ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu berkah hidup bersama Al-Quran.